Shalom, kita akan kembali untuk renungan sepekan hari ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita bersekutu ke dalam Tuhan. Haleluya Yesus.
selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami sadar ya Tuhan Yesus, terkadang kami lalai Tuhan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sering jatuh bangun Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Pada saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, tersungkur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau melayakkan setiap kami ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk mengisi tuntunan sepekan ya Tuhan Yesus. Engkau pakai kami Tuhan, Engkau urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap bibir mulut kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami sampaikan ya Tuhan Yesus, itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Bukan karena hebat kuatnya kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Bahkan kami ini bukan siapa-siapa ya Tuhan tanpa Engkau ya Yesus. Karena Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami sampaikan ya Tuhan melalui tuntunan sepekan ini ya Tuhan Yesus, boleh dapat memberkati setiap orang-orang yang boleh dapat menyaksikannya, setiap orang-orang yang boleh dapat mendengarkannya ya Tuhan. Terlebih-lebih kami ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dengan kuasa yang berasal daripada-Mu, Engkau yang memampukan setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan memakai kami dengan dahsyat luar biasanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Tuntunan sepekan kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita menyapa setiap pemirsa yang sedang menonton tuntunan sepekan kali ini. Shalom. Puji Tuhan. Nah, kali ini sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kita dari bidang anak untuk membawakan tuntunan sepekan. Mungkin kenalan dulu kali ya. Jadi di sini ada Mone, Lestari, dan Kamaya. Haleluya. Haleluya. Maksudnya jadi kayak anak-anak gitu ya. Gitu. Oke, hari ini kita tuh mau bahas sesuatu yang mungkin lagi relate banget dialamin sama kita semua. Melihat kondisi sekarang itu kayaknya tuh lagi banyak gonjang-ganjingnya gitu loh di bangsa kita, dengan keadaan ekonomi yang lagi seperti ini, dengan keadaan politik juga yang lagi kelihatannya nggak menentu gitu ya. Tapi di sini kita mau sama-sama belajar. Jadi bukan berarti kita bertiga lebih hebat atau udah berhasil melewati itu semua, tapi kita sama-sama sharing. Kita di sini pun justru banyak tertegur dari firman Tuhan yang akan kita sampaikan gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema yang menurut aku wow banget, yaitu Tuhan yang membuka pintu. Jadi kalau kita ngomongin tentang pintu gitu ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton atau mungkin kita bertiga di sini ada yang lagi ngalamin yang namanya pintu-pintu yang seakan-akan kok kayaknya tertutup gitu ya. Misal pintu yang tertutup kayak udah lamar pekerjaan ke sana ke sini, mungkin anak-anak muda sekarang udah lulus sekolah, terus mungkin ada yang kuliah di situ lulus, cari pekerjaan tuh sekarang cukup sulit gitu ya dibandingin sama zaman-zaman sebelumnya. Udah lamar sini sana, kok kayaknya Tuhan belum kasih ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang lagi buka usaha gitu ya, kok kayaknya mandek. Atau pintu-pintu tertutup lainnya gitu. Tapi barangkali Bapak Ibu Saudara pun lagi ngalamin pintu berkat yang luar biasa pun nggak apa-apa gitu ya. Kita sama-sama belajar ketika waktu ada pintu yang Tuhan izinkan tertutup, kita tuh harus gimana gitu loh sikapnya. Nah, tapi kabar baiknya gini, walaupun ada pintu-pintu yang tertutup, kabar baiknya firman Tuhan mau ngajarin kita sesuatu. Nah, mungkin kita sama-sama baca dulu di ayat mas kita di tuntunan sepekan kali ini, yaitu di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Mungkin aku minta bantuannya untuk Kak Mayang boleh bacakan Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Oke.
Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berbunyi demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Haleluya. Jadi ini konteksnya sebenarnya ini adalah pesan Tuhan untuk jemaat di Philadelphia gitu ya. Kalau kita sama-sama baca lengkapnya itu ada di Wahyu 3. Nah, di sini tuh menarik karena ngomongin tentang pintu, sejalan dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu tentang pintu-pintu tertutup yang akan Tuhan bukakan. Amin. Amin. Nah, seringkali kita juga ngalamin pintu yang tertutup seperti yang tadi aku bilang gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga waktu kita menanti pintu itu terbuka, kita tuh punya sikap yang benar gitu loh. Nah, menurut Kak Maya Kalestari ini, mungkin apa yang bisa kita kerjakan, apa yang harusnya menjadi sikap kita ketika kita lagi ngalamin pintu yang tertutup? Ya mungkin kalau dari aku ya mungkin kita lebih ke menyerahkan semuanya sama Tuhan aja sih. Biar kita kayak ada ungkapan syukur sama Tuhan, meskipun nampaknya sesuatu hal itu kayak mungkin kayak nggak bisa gitu, atau ya gimana ya. Tapi kalau misalnya kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, ya pasti kita akan bersyukur sama Tuhan gitu, yang memberikan kita kekuatan. Jadi kalau dari Kak Mayang tuh lebih ke berserah aja gitu ya, karena Tuhan tahu yang lebih baik mungkin gitu ya Kak Mayang ya. Menarik. Kalau dari Kak Lestari mungkin? Nah, kalau menurut aku sih ini tentang membuka pintu dan juga kalau tertutup pintu bagi kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan ketaatan di hadapan Tuhan, itu Tuhan akan melihat setiap isi hati kita. Apakah kita sanggup untuk menjalankan hal-hal yang terkecil itu untuk mencapai hal-hal yang besar yang Tuhan telah sediakan. Jadi taat dari perkara-perkara yang kecil dulu gitu ya. Baru nanti kalau Tuhan lihat kita udah siap, baru Tuhan akan bukakan pintu yang sudah waktunya gitu ya ketika kita siap. Yes, benar. Nah, kalau kita sama-sama baca lagi gitu ya di ayat 7 sampai 8. Nah, di sini kita mau bagiin 3 poin mungkin ya, 3 poin. Apa yang menjadi sikap kita ketika kita ngalamin pintu yang tertutup. Yang pertama, kita sama-sama baca lagi ya. Kita mau garis bawahi di Wahyu 3 ayat 7. Mungkin aku akan bacakan. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, sebelum ngomongin tentang pintu, tahu gak sih apa yang dikatakan sama firman Tuhan ini? Yang pertama dikenalin itu adalah firman dari yang kudus, yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Diperkenalkan dulu nih, Tuhan kita sebagai pemegang kunci Daud. Dan kalau misalnya ibaratnya nih kunci pintu rumahku gitu ya. Tentu yang megang adalah ya punya rumah gitu ya, atau keluarga yang memegang rumah. Karena kunci itu melambangkan apa? Kunci itu melambangkan otoritas gitu ya. Kunci itu melambangkan otoritas atas sesuatu yang memang dipercayakan kepada orang tersebut gitu kan. Kayak ibaratnya kunci our home gitu kan. Tentu nggak semua orang boleh dikasih gitu kan. Nah, kunci yang ada di dalam firman Tuhan ini adalah kunci Daud yang dipegang sama Tuhan. Artinya dalam setiap kehidupan kita nih, pintu-pintu dalam kehidupan kita itu yang memegang otoritas penuh itu Tuhan Yesus. Karena sebagai pemegang kuncinya itu bukan kita sendiri, bukan kita yang bisa buka sendiri itu kuncinya. Itu kah pintu berkat, kah pintu-pintu hikmat, pintu keberhasilan. Bukan kita sendiri yang buka gitu loh, tapi
Tuhan Yesus sebagai pemegang kuncinya gitu. Makanya poin yang pertama, apa yang kita mau bahas hari ini? Ya, poin yang pertama itu mengevaluasi dan mengubah mindset kita. Yes, amin. Mindset kita yang harus diubah itu jangan pikir kalau otoritas hidup kita ada di tangan kita sendiri. Ya. Kita harus paham kalau otoritas penuh atas hidup kita tuh harusnya yang pegang memang yang memegang kunci itu, yaitu Tuhan kita. Karena dahsyatnya gini, apa yang dia buka pasti akan terbuka dan gak ada yang bisa tutup. Apapun yang ditutup tidak akan bisa terbuka dan siapapun tidak akan bisa membuka. Ya, Gitu ya. Jadi kalau kita masih ngandelin kekuatan kita, masih ngandelin kita pikir relasi kita, kita pikir ngandelin kehebatan kita bisa buka pintu itu, berarti kita ada di mindset yang salah. Dan ini waktunya kita sama-sama bertobat gitu ya. Karena kalau mindsetnya belum benar, ketika berhasil kita jadi sombong. Ketika gagal kita jadi putus asa. Karena kita lupa yang memegang kuncinya sebenarnya bukan kita, tapi adalah Tuhan. Haleluya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita mau sama-sama belajar. Tadi kita udah punya mindset nih, yang benar. Yang kedua, kita juga harus melakukan bagian kita. Jadi poin yang pertama, evaluasi dan ubah mindset. Poin yang kedua, kita harus setia dan excellent dalam perkara kecil. Perkara-perkara yang mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata itu perkara-perkara yang Tuhan percayakan sebetulnya untuk mempersiapkan kita ke perkara-perkara yang lebih besar. Nah, aku mau ajak kita sama-sama kulik lagi mungkin ya dari ayatnya. Tadi Wahyu 3 ayat 7, sekarang kita lanjut ke Wahyu 3 ayat 8a. Wahyu 3 ayat 8a. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kita sama-sama garis bawahi kata pekerjaanmu. Artinya apa? Jemaat Philadelphia ini bukan jemaat yang malas. Jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang terus bergerak, jemaat yang ibaratnya nggak mager gitu ya, nggak males gerak. Oh ada ini, kita harus lakukan apa ya? Kira-kira Tuhan mau kita ngapain ya? Gitu loh. Nah ini salah satu kunci Tuhan mau membukakan pintu gitu loh. Akhirnya makanya di sini Tuhan bilang Tuhan akan membukakan pintu buat jemaat Philadelphia ini kan. Karena mereka, Tuhan tuh tahu gitu loh segala pekerjaan mereka. Nah coba kita sama-sama evaluasi lagi gitu ya. Dalam kehidupan kita, perkara-perkara kecil apa yang Tuhan percayakan, tapi ternyata kita belum maksimal di sana. Mungkin yang masih sekolah, dari PR-PR yang dikasih sama guru gitu ya. Mungkin kalian anggap, sepele. Tapi Tuhan lihat loh segala pekerjaanmu. Waktu engkau berusaha belajar dengan tekun tanpa nyontek, mungkin bagi dunia itu sepele, buat apa? Tapi bagi Tuhan, Tuhan lihat segala pekerjaanmu. Jadi sama hari ini kita sama-sama belajar supaya kita bisa melihat pintu-pintu itu dibukakan sama Tuhan. Dari kitanya dulu beresin. Kita nggak boleh jadi orang yang malas gerak. Kita harus jadi orang yang punya mentalitas pemenang kalau kata Pak Gem gitu ya. Harus terus maju. Nah, yang kedua, dari masih dalam setia dan excellent. Aku mau kita sama-sama baca sekali lagi. Aku tahu segala pekerjaan. Tadi kita highlight garis bawahi bagian pekerjaannya. Sekarang bagian segala. Kalau segala itu artinya besar kecil termasuk gak? Yes, termasuk. Dilihat orang sama gak dilihat orang termasuk gak? Termasuk. Jadi segala tuh semuanya, bukan maksimal hanya yang ketika dilihat orang, bukan yang maksimal hanya ketika akan dapat pujian, dapat tepuk tangan dari orang, tapi ketika gak ada satu mata pun yang melihat, Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang, bukan aku tahu pekerjaanmu, tapi Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan di sini kita belajar gitu ya, hal kecil-kecil sekalipun. Contoh lapor gemar mungkin, aku juga masih belajar gitu ya.
sama-sama belajar gitu ya. Apalagi mungkin dalam pekerjaan, mungkin kejujuran di tempat kerja kita. Mungkin nyolong-nyolong dikit Bapak Ibu pikir kayaknya gak kelihatan gitu ya. Tapi Tuhan tahu segala pekerjaan. Ketika kita melayani beres-beres kursi gereja, pungutin sampah, mungkin gak ada orang yang tepuk tangan atau puji, wah keren banget, gak ada. Tapi Tuhan tahu. Dan itu yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Segala pekerjaan kita lakukan dengan excellent gitu ya. Dahsyat. Haleluya. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 10 Tuhan juga bilang ini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Nah, udah nih kita bahas nih. Kita lanjut lagi di ayat 8b. Di ayat 8b. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tadi kita udah ini nih, wah harus excellent, harus bagus, harus maksimal. Tapi di satu sisi yang lain, Tuhan juga tahu kalau kekuatan kita tuh gak seberapa gitu ya. Jadi Tuhan tuh kayak gimana ya? Puji Tuhan banget ada kasih karunia dan anugerah Tuhan yang rasanya gak membuat kita down ketika kita pun ada dalam keterbatasan gitu ya. Kekuatan kita tuh gak seberapa. Mungkin kehebatan kita juga gak seberapa. Tapi yang Tuhan mau tuh kita punya hati yang mau terus berjuang. Gimana kita mau terus berjuang excellent. Gimana kita mau terus berjuang melakukan yang terbaik. Walaupun mungkin kadang-kadang kita gagal. Ya. Tapi Tuhan pun mengerti akan hal itu. Tapi kuncinya gini. Ibaratnya jangan jadikan keterbatasan kita menjadi batasan buat Tuhan kita yang tidak terbatas. Yes. Sekali lagi ya, begini kita sama-sama ulang biar angkep gitu ya. Jangan jadikan keterbatasan kita menjadi batasan bagi Tuhan kita yang tidak terbatas. Bisa kok, kita bisa melakukan yang terbaik, kita bisa menggapai mimpi-mimpi yang udah Tuhan kasih buat hidup kita. Kita bisa menggenapi setiap rencana Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kita. Janji Tuhan itu berkat yang berlimpah-limpah loh buat setiap anak-anaknya, bukan hidup berkekurangan. Kita bisa, asalkan bersama Tuhan. Dan kuncinya adalah kitanya jangan membatasi Tuhan. Oh aku ini cuma begini, aku cuma begitu. Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak terbatas. Maka dari itu kita sama-sama terus lakukan yang terbaik, setia dalam perkara yang kecil sekalipun, sampai kita lihat janji-janji Tuhan digenapi satu persatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Tadi poin pertama, evaluasi dan ubah mindset yang salah. Yang kedua, kita sama-sama mau setia dan excellent dalam perkara kecil. Yang ketiga, kita mau belajar apa? Yang ketiga, pakai setiap pintu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama baca lagi kali ya. Kita baca dari Wahyu 3 ayat 8b lagi. Kita baca tapi ada bagian yang mau kita garis bawahi. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Sama-sama 2, 3. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Gimana nih Kak? Yang ayat ini Kak? Ini ayat yang powerful banget karena ngomongin tentang ketaatan. Ngomongin tentang ketaatan, seringkali itu diuji ketika pintunya lagi tertutup. Seringkali ketika pintunya tertutup tuh mulai banyak ujian. Mulai banyak ujian, mulai goyah imannya. Mulai coba apa korupsi dikit-dikit gak apa-apa ya, apa nyontek dikit gak apa-apa ya, gitu ya. Ketika lagi pintu tertutup, kita diuji untuk yang namanya tataan. Tapi ada yang menarik juga dari sisi pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu kadang-kadang menjadi redirection. Ada Tuhan sengaja memang tutup karena Tuhan tahu kita belum siap.
Tuhan sengaja tutup karena bisa jadi kalau pintu itu terbuka, kita pun jadi orang yang gak taat juga. Ada orang-orang yang justru ketika diberkati malah menjauh dari Tuhan. Ada orang-orang yang ketika punya banyak uang justru hatinya malah melekat sama hartanya. Jadi Tuhan itu juga sangat melihat ketaatan kita gitu ya. Ada alasan kenapa pintu itu masih tertutup dan ada alasan kenapa pintu itu sudah terbuka gitu ya. Balik lagi karena dia yang memegang kunci itu untuk membuka atau menutup pintu itu. Nah, ketika pintu itu tertutup jangan kecewa. Ingat kalau rencana Tuhan itu yang terbaik. Mungkin pintu itu tertutup justru untuk membentuk kita jadi seseorang yang siap untuk pintu selanjutnya yang lebih besar lagi loh. Mungkin memang Tuhan sengaja tutup pintu itu karena Tuhan mau kita dibentuk dulu sampai siap. Ya, betul. Sebelum Abraham itu jadi bapa atas segala bangsa, Abraham juga diuji dulu. Yes. Dia udah merindu-rindukan seorang anak kan? Ya, betul. Namanya siapa? Ishak. Ya, ujian sekolah minggu. Anaknya namanya Ishak, Tuhan minta untuk dikorbanin. Ya. Singkat cerita, puji Tuhannya Abraham taat. Sampai akhirnya janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham, Tuhan genapi. Karena Tuhan lihat ketaatannya. Sama seperti jemaat Philadelphia ini. Katakan amin. Yang mau taat sama Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Kita sama-sama belajar bukan dari Abraham doang gitu ya. Tapi kita belajar gimana dari kita lihat contohnya mungkin ada Daud gitu ya, gimana Tuhan percayakan cuma 2-3 domba. Dia lakukan dengan sebaik mungkin, bertolak belakang dengan Saul gitu ya, yang udah Tuhan percayakan, tapi toh kepercayaannya malah disia-siakan gitu aja. Pintunya seakan udah dibuka, tapi ternyata malah disia-siain gitu aja gitu. Kita sama-sama belajar. Nah, mungkin salah satu kita bisa belajar juga dari Lot. Ya, betul. Dari Lot. Lot ini ngelihat ada pintu yang terbuka mungkin. Ketika dia disuruh milih area mana dia mau tinggal waktu gembala-gembalanya bertengkar sama gembala-gembalanya Abraham ya. Dia memilih di lembah Sungai Yordan, di mana itu dekat dengan Sodom. Gitu ya. Memang tanahnya itu sangat subur, sangat berkelimpahan gitu ya. Lot ngelihat di situ, wah ini kayaknya pintu yang terbuka banget nih kalau gue tinggal di sana gitu ya. Tapi ternyata justru itu adalah salah satu pintu terbuka yang justru menjauhkan Lot dan keluarganya dari Tuhan. Makanya ketika kita lihat pintu yang terbuka pun belum tentu itu sebenarnya dari Tuhan. Poinnya adalah kita juga harus banyak tanya Tuhan. Kita lihat akhir kehidupannya ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, akhirnya Lot dan keluarganya harus kabur gitu kan. Bahkan istrinya pun menjadi tiang. Karena hatinya melekat sama hartanya. Betul. Jadi setiap kali ada pintu yang tertutup, jangan kecewa, tanya Tuhan. Setiap kali ada pintu yang terbuka pun, jangan merasa hebat bisa masuk pintu itu sendiri. Tanya Tuhan lagi, Tuhan bener gak ini pintu yang Tuhan bukakan buat aku? Ide bisnis kah, pendidikan kah, apapun itu, yuk kita belajar sama-sama tanya Tuhan gitu ya. Nah mungkin itu kali ya 3 poin yang bisa sama-sama kita bagikan. Mungkin boleh direview lagi Kak Mayang, poin yang pertama. Poin yang pertama itu tadi kan kita ngebahas tentang evaluasi dan ubah mindset kita. Yang kedua itu tadi setia dan excellent dalam perkara kecil. Amin. Dan yang ketiga itu pakai setiap pintu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita justru jauh karena pintu yang terbuka itu. Haleluya. Mari sama-sama kita tutup dalam doa ya. Silakan Kak Lestari boleh tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar, yang telah kami sampaikan Tuhan Yesus yang baik, menjadi terang dalam hidup kami dan juga banyak orang Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Biarlah setiap pintu-pintu yang sedang tutup
tertutup saat ini Tuhan. Biarlah itu kami selalu taat untuk Tuhan, taat menanti-nantikan berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi terang bagi orang banyak Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh selalu merendahkan diri, tidak meninggikan diri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama untuk berdiskusi untuk firman Tuhan untuk hari ini di tuntunan sepekan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.